Pembongkaran makam orang tua Nabi Muhammad yang dianggap kafir dan ahli neraka oleh orang-orang Wahabi sungguh menyedihkan. Benarkah Nabi Muhammad lahir dari rahim orang kafir penyembah berhala? Dan di manakah makam kedua orang tua Nabi Muhammad? Mari kita telusuri jejak sejarah dan kebenarannya. Menurut ulama Wahabi, orang tua Nabi Muhammad dahulu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Bahkan mereka berpendapat bahwa orang tua Nabi Muhammad adalah ahli neraka dan mati dalam keadaan kafir. Menyedihkannya lagi, keadaan makam ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW sungguh memprihatinkan. Sekarang, makam ibu Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah sangat sederhana dan seperti tidak terurus. Lihat saja, makam ibu Nabi ini hanya dikelilingi bebatuan di pinggirnya. Bahkan, terkadang ada saja oknum-oknum yang membuang limbah dan sampah di tempat itu. Yang lebih menyedihkannya lagi, makam ayah Nabi Muhammad kini telah hilang wujudnya. Bahkan, kini lokasi petilasan makamnya sudah biasa dilewati dan diinjak-injak orang-orang. Padahal, dahulu makam ayah Nabi masih bisa dikenali lokasinya. Namun, sekarang malah dibongkar dan digusur saat ada perluasan area Masjid Nabawi di Madinah. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah Arab Saudi dan Wahabi melarang membangun makam dan situs bersejarah Islam. Orang-orang Wahabi beralasan untuk pemurnian tauhid dan penghilangan perbuatan syirik, bid'ah, serta mengkeramatkan kubur. Tidak peduli itu makam Nabi, keluarga Nabi, para sahabat, ulama, orang solih, pokoknya semuanya dilarang membangun dan merenovasi kubur. Selain itu, fatwa kontroversial ulama Wahabi yang menggemparkan umat Islam adalah memvonis kedua orang tua Nabi kafir dan penghuni neraka. Orang tua Nabi dianggap kafir karena belum masuk Islam dan belum mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Di mana orang tua Nabi hidup di masa jahiliyah, yaitu masa orang-orang Arab masih menyembah berhala. Di antara dalil yang dipakai Wahabi adalah hadis riwayat Anas bin Malik yang menceritakan sebagai berikut. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, "Sungguh, ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Tetapi, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadis itu tidak boleh diartikan secara tekstual saja. Karena sebenarnya, maksud ayahku di situ adalah paman Nabi. Orang Arab memang biasa menyebut paman sebutan abu atau abi. Ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa orang tua Nabi adalah orang yang selamat, tidak diazab, dan menjadi ahli surga. Hal ini karena mereka hidup di masa fatroh atau masa di mana Rasul belum diutus. Dalil ulama Ahlussunnah ini lebih kuat karena bersumber langsung dari Quran Surat Al-Isra, ayat 15 yang artinya, "Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul." Selain itu, tidak mungkin orang tua Nabi kafir dan masuk neraka. Dalam akidah Ahlussunnah, bahwa orang tua Nabi terlahir dari rahim dan nasab orang-orang suci, mulia, serta terbebas dari kekufuran. Nasab Nabi Muhammad hingga Nabi Adam benar-benar dijaga kesuciannya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat, bahwa leluhur Nabi Muhammad tidak ada yang menyembah berhala dan musyrik. Mereka tergolong orang-orang yang suci. Meskipun ada dari mereka yang berada di masa jahiliyah, tetapi leluhur Nabi tidak memiliki kebiasaan sebagaimana kebiasaan buruk orang jahiliyah saat itu, seperti berzina, menyembah berhala, meminum arak, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidaklah beradab kalau ada orang serta-merta memvonis orang tua Nabi dengan kata orang kafir. Kita sebagai umat Islam wajib hukumnya meyakini bahwa Nabi terlahir dari nasab yang suci atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih daripada anak-anak Ibrahim yaitu Ismail, memilih daripada anak-anak Ismail yaitu Bani Kinanah, memilih daripada Bani Kinanah yaitu Quraisy, dan memilih daripada Quraisy Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih saya daripada Bani Hashim." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Mari kita bahas sejarah wafatnya kedua orang tua Nabi Muhammad dan lokasi makamnya sekarang. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad lahir dari ibunda bernama Siti Aminah binti Wahab. Sementara ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunda Nabi yaitu Siti Aminah dan ayahanda yaitu Abdullah. Keduanya masih memiliki ikatan kekerabatan dengan bertemu jalur nasab di Abdu Manaf. Dahulu, ketika usia Nabi Muhammad SAW masih 6 bulan dalam kandungan ibunda, sang ayah tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya, Nabi Muhammad lahir ke dunia dengan sudah ditinggal sang ayah. Nabi Muhammad sudah yatim sejak dalam kandungan. Rasulullah dilahirkan di tengah kabilah besar bernama Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat kelahiran Nabi, alam semesta berbahagia menyambut kelahirannya. Bahkan, banyak sekali terjadi keajaiban-keajaiban menakjubkan. Di antaranya adalah munculnya cahaya terang benderang, runtuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api kaum Majusi, ambruknya gereja-gereja, dan lain sebagainya. Ketika sang kakek Abdul Muthalib mendengar kelahiran cucunya, maka bergembiralah beliau. Sang kakek lantas segera menemui Siti Aminah dan menggendong cucunya ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran cucu laki-lakinya. Ibu Nabi yang bernama Siti Aminah adalah istri yang setia terhadap suaminya. Bahkan setelah sang suami wafat pun beliau masih menziarahi makamnya yang berada di luar kota, tepatnya di Madinah. Sebagai wujud kesetiaannya, Siti Aminah rela menempuh perjalanan jarak 500 km dari Makkah ke Madinah untuk berziarah ke makam Abdullah. Siti Aminah ditemani Nabi Muhammad kecil yang masih berusia 6 tahun dan seorang pembantu bernama Ummu Aiman. Sesampainya di Yasrib atau Madinah, Siti Aminah lantas menetap di sana selama 1 bulan. Namun menyedihkannya, saat perjalanan pulang menuju kota Mekah, Siti Aminah mengalami sakit parah di tengah perjalanan. Akibat sakit-sakitan yang cukup serius, akhirnya ibunda Nabi menggembuskan nafas terakhirnya di daerah bernama Abwa, yang letaknya di antara Mekah dan Yasrib Madinah. Kepergian sang ibu benar-benar membuat Nabi Muhammad kecil sangat sedih sekali. Sejak masih di dalam kandungan beliau sudah ditinggal wafat sang ayah, kini di usianya yang masih sangat belia juga harus rela melepas kepergian sang ibunda. Beban duka Nabi Muhammad begitu berat dan menyedihkan. Setelah kedua orang tua Nabi Muhammad tiada, beliau lantas diasuh oleh sang kakek tercinta yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian, ketika rindu dan kangen sosok ayah dan ibu, Nabi Muhammad lantas hanya bisa berziarah ke makam kedua orang tuanya. Dulu Nabi sering berziarah ke makam sang ayah bersama ibu. Namun setelah ibu wafat, Nabi lalu berganti menziarahi makam sang ibu juga. Nabi bahkan selalu menangis saat berziarah dan mendoakan sang ibu. Meskipun orang tua sudah meninggal, Nabi Muhammad selalu berziarah dan mendoakan orang tuanya sebagai wujud baktinya kepada kedua orang tua. Namun sedihnya, sekarang makam yang dulu biasa diziarahi Nabi, kini menjadi terbengkalai seperti tidak dirawat. Seperti inilah kondisi makam ibunda Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah yang sangat memprihatinkan. Makamnya pun hanya dikelilingi bebatuan sederhana, padahal Siti Aminah adalah orang mulia yang telah melahirkan manusia agung yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam ibunda Nabi ini terletak di perkampungan terpencil di daerah Abwa, Arab Saudi. Perkampungan ini berjarak lebih dari 200 km dari Jeddah. Untuk bisa berziarah ke makam ibunda Nabi ini butuh perjuangan yang cukup besar. Sebab, makam beliau berada jauh dari pemukiman. Tak hanya itu, para peziarah juga harus melewati gurun, jalan berpasir dan bebatua, hingga sejumlah bukit bebatuan. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mau merawat dan memperbaiki area makam ini karena hal itu dipandang bid'ah dan sesat. Kalau ada yang berani membangun makam ini, sudah tentu langsung dihancurkan oleh Wahabi. Padahal, makam ini merupakan situs bersejarah Islam yang amat penting. Yang mengenaskannya lagi adalah makam ayah Nabi yang bernama Sayyid Abdullah. Dahulu, makam ayah Nabi masih bisa dilihat di Madinah seperti yang ada dalam gambar ini. Lokasinya berada di Dar an-Nabi Goh yang dulunya adalah rumah salah seorang dari suku Bani Najjar. Bangunan makam beliau masih ada sampai tahun 80-an. Namun ketika ada perluasan area kompleks Masjid Nabawi pada tahun 1984, makam ayah Nabi malah dibongkar dan digusur hingga hilang jejaknya dan rata dengan tanah. Petilasannya pun kini sudah sering buat lewat dan diinjak-injak orang-orang yang silih berganti masuk keluar Masjid Nabawi. Kini petilasannya itu berada di halaman Masjid Nabawi dekat dengan pintu Bab Al-Hijrah, di antara dua tiang payung raksasa. Sekarang, makam ayah Nabi yaitu Sayyid Abdullah kini telah dipindah ke pemakaman Baqi. Ajaibnya, dahulu ketika dibongkar untuk dipindahkan, jasad Sayyid Abdullah masih utuh dan segar. Namun sayangnya, belum banyak informasi berkaitan di mana lokasi persis makam ayah Nabi setelah dipindahkan ke pemakaman Baqi. Ada yang bilang makamnya memang sengaja diumpetin agar tidak diziarahi dan dikeramatkan oleh umat Islam. Padahal,
Umat Islam ketika berziarah tidaklah meminta kepada ahli kubur ataupun menyembah kubur sebagaimana tuduhan Wahabi. Umat Islam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berziarah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam tentu sangat sedih atas kebijakan penggusuran makam bersejarah dan situs-situs besar Islam. Jikalau saja dahulu makam keluarga Nabi ada di Indonesia, tentu makam itu akan dijaga dan dirawat umat Islam Indonesia dengan baik. Hal ini supaya orang-orang Islam bisa berziarah, bisa mengenal situs sejarah Islam, dan bisa mengenal keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun yang jelas, bukti-bukti tadi menunjukkan bahwa ayah dan ibu Nabi merupakan orang-orang mulia dan selamat. Mereka bukanlah orang kafir maupun ahli neraka sebagaimana yang dituduhkan orang-orang Wahabi. Wallahu a'lamu bishawab.